Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dulestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi terkait perkembangan pada lansia. Pengertian lansia. Lanjut usia atau lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Kategori lansia. Menurut Burnside dalam Science and Willis tahun 2000, batasan lanjut usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu the young age yang berusia 60-69 tahun. Yang kedua, yaitu the middle age old yang berusia 70-79 tahun. Yang ketiga, the old old yang berusia 80-89 tahun. Dan yang terakhir yaitu the very old old yang berusia 90-99 tahun. Objek observasi. Di sini, objek observasi saya adalah nenek saya sendiri yang bernamakan Ibu Muntiana, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sidoarjo 1 April 1942 dan berusia 77 tahun. Nenek saya ini tergolong dalam the middle age old. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi pada lansia. Yang pertama yaitu ada perubahan fisik yang terdiri dari perubahan penampilan, perubahan bagian dalam tubuh, perubahan sensorik fisik, dan perubahan fungsi fisiologis. Yang kedua yaitu perubahan kognitif, yang ketiga perubahan seksual, dan yang terakhir yaitu perubahan minat. Perubahan-perubahan ini akan kita kupas satu persatu. Mulai dari perubahan fisik, yaitu penampilan. Yang pertama pada daerah kepala. Pada daerah ini pipi mulai berkerut, mata kelihatan pudar dan sering mengeluarkan cairan, rambut menipis dan berubah menjadi putih atau abu-abu, dan juga kulit berkeriput dan kering. Pada daerah tubuh, perut membuncit, bahu membungkuk, dan payudara pada wanita menjadi kendur. Dan pada daerah persendian, tangan menjadi kurus kering dan pembuluh vena di sepanjang bagian belakang tangan menonjol. Kuku tangan dan kuku kaki menebal, mengeras, dan mengapur. Ciri-ciri tadi terdapat pada nenek saya. Selanjutnya yaitu perubahan fisik pada bagian dalam tubuh. Perubahan ini terjadi dan menyebar ke seluruh organ bagian dalam, seperti perubahan pada kerangka tulang yang mengapur dan mudah retak, atau bahkan patah dan sembuhnya lambat sesuai dengan bertambahnya usia. Hal ini sesuai dengan hasil observasi saya, bahwa nenek saya mengalami patah tulang pada kaki bagian kiri dan tidak bisa sembuh sampai sekarang. Dan selanjutnya yaitu perubahan sensorik fisik. Perubahan ini terjadi pada indera penglihatan, pendengaran, perasa, pencium, dan juga peraba. Yang pertama yaitu indera penglihatan, seperti berkurangnya ketajaman penglihatan, melambatnya adaptasi terhadap perubahan cahaya, lensa mata kurang jernih, dan umumnya menderita rabun jauh. Yang kedua pada indera pendengaran, yaitu kehilangan kemampuan mendengar bunyi pada nada yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu pada indera peraba, yaitu menurunnya ketahanan terhadap rasa sakit untuk bagian dahi dan tangan, sedangkan pada bagian kaki tidak seburuk kedua organ tersebut. Yang keempat yaitu pada indera penciuman, yaitu daya penciumannya berkurang disebabkan oleh pertumbuhan sel dalam hidung yang berhenti dan semakin lebatnya bulu rambut di hidung. Yang kelima yaitu indera perasa, yaitu menurunnya dalam kepekaan terhadap rasa dan bau. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan fungsi fisiologi. Yang pertama terdapat pada pembuluh darah, yaitu menurunnya fungsi pembuluh darah pada kulit yang menyebabkan orang lanjut usia tidak tahan terhadap temperatur yang sangat panas dan juga sangat tinggi. Yang kemudian meningkatnya tekanan darah akibat bertambah kerasnya dinding pembuluh arteri aorta dan pusat. Yang kedua terdapat pada pencernaan,
seperti berhentinya perkembangan dinding kelenjar perut dan isi perut yang mengakibatkan menurunnya peragian dan juga cairan yang membantu pencernaan. Yang ketiga, terdapat pada otot-otot. Mengendornya otot-otot yang menyebabkan ketahanan dan kemampuan bekerja menurun. Di samping itu, mereka memerlukan waktu yang relatif lama untuk memulihkan tenaganya. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan kognitif. Perubahan ini adalah perubahan struktur dan juga fungsional otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif, yaitu penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter yang terjadi pada lansia. Gejala gangguan kognitif ini seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal. Pada objek observasi saya, beliau memiliki kehilangan keterampilan berbahasa, namun masih pandai dalam berhitung. Selanjutnya yaitu perubahan pada seksual. Perubahan ini ditandai dengan fase menopause pada wanita dan juga fase klimakterik pada pria, yang berarti telah terjadi penurunan kemampuan seksual dan fungsi reproduksinya. Pada masa berhentinya reproduksi keturunan pada pria, datangnya belakangan dibanding masa menopause pada wanita. Di sini, objek observasi saya telah mengalami masa menopause. Perubahan yang terakhir, yaitu perubahan pada minat. Pada objek observasi saya, perubahan ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, minat pada diri sendiri. Orang yang berusia lanjut menjadi semakin dikuasai oleh dirinya sendiri. Mereka lebih banyak memikirkan tentang dirinya sendiri daripada orang lain, dan kurang memperhatikan keinginan dan kehendak orang lain. Hal ini dapat dilihat dari cerita masa lalu tentang dirinya yang tidak habis-habisnya diceritakan setiap saat, seperti cerita masa kecil dan juga cerita masa sekolah. Yang kedua yaitu minat keagamaan. Adanya fakta-fakta meningkatnya minat keagamaan sejalan dengan bertambahnya usia, karena di sini agama dianggap dapat melepaskan kecemasan dan tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi audiens pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.